Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru dimanapun berada, dan sobat youtuber dimanapun berada. Pada edisi malam hari ini saya akan mereview dari video-video yang sudah saya unggah, utamanya yang berkaitan dengan plafon Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, di video-video sebelumnya di sana saya sudah banyak mengupload dari video-video seputar plafon Merdeka Mengajar, yang mana pada tahun 2024 di sini ASN, utamanya guru, di sini sangat dituntut untuk berintegrasi ya dengan plafon Merdeka Mengajar, yang merupakan aplikasi yang berbasis digital Bapak Ibu. Nah, dengan hadirnya aplikasi berbasis digital ini mengundang pro dan kontra yang ada di kalangan Bapak Ibu guru, khususnya untuk pengajar. Di video saya, ketika saya mengunggah sebuah video dengan judul "Stop Mencari Sertifikat", ternyata video tersebut menjadi viral. Hal ini ternyata mendapatkan sorotan dari Bapak Ibu guru, dalam hal ini masyarakat utamanya. Ini banyak sekali menyoroti bahwa plafon Merdeka Mengajar ini ternyata sangat berkesan sekali, seakan-akan kita diminta untuk mengejar sertifikat Bapak Ibu, yang dalam hal ini orientasinya adalah pengembangan diri dari Bapak Ibu guru. Nah, kalau dulu di sana kita sudah pernah melaksanakan yang namanya SKP Bapak Ibu, yang mana di sana Bapak Ibu juga diperlukan mengisi untuk kinerja Bapak Ibu, karena memang SKP ini sudah diatur di permen ya, di peraturan pemerintah Perman RB ya. Jadi di sana sudah diatur. Kita memang sebelumnya sudah menggunakan yang namanya SKP. Nah, kemudian kita tahun ini 2024 diminta untuk integrasi dengan PMM atau plafon Merdeka Mengajar. Yang mana di sini ternyata orientasinya lebih berkesan pada pengembangan diri. Ya, yang akhirnya di awal-awal bulan kemarin sampai dengan saat ini pun ya masih marak sekali ya diklat-diklat yang diselenggarakan oleh para komunitas ya, apalagi yang berlabelkan Merdeka Mengajar atau PMM. Mereka gencar melaksanakan pelatihan. Sebenarnya dari sisi positif, pelaksanaan dari pelatihan tersebut tentunya akan membawa dampak positif bagi Bapak Ibu guru ya, karena berorientasi pada pengembangan diri. Artinya dengan kita banyak mengikuti pendidikan, diklat atau seminar ataupun workshop ya, tentunya kita akan menambah pengetahuan Bapak Ibu. Nah, ini orientasinya ke pengembangan diri Bapak Ibu, menjadi lebih tahu dan lebih paham dan lebih memiliki wawasan yang sangat luas. Namun di sisi lain, sisi negatifnya adalah para komentar yang sudah mengatakan di video saya di sana sangat setuju ya, sangat sepakat bahwa plafon Merdeka Mengajar ini terkesan memberatkan Bapak Ibu. Ya, terkesan memberatkan. Nah, ini para komentar yang ada di ketika saya mengunggah video. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu, kita perlu menyoroti ya, tentunya semuanya memang harus ada
berdampak pada pro dan kontra, positif dan negatif itu selalu ada Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan hal ini akan menjadikan evaluasi Bapak Ibu bagi pemerintah, apakah plafon Merdeka Mengajar ini akan tetap berlanjut ataukah akan mendapatkan perubahan atau dengan wajah baru ya, tentunya dengan evaluasi yang ada dalam masyarakat akan menjadikan plafon Merdeka Mengajar ini apakah akan stop, berhenti, ataukah berlanjut. Nah, tentunya kita akan menunggu kebijakan pemerintah ya. Dalam hal ini Kemendikbud dalam menjalankan pelaksanaan PMM. Nah, di video-video yang lain Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mungkin juga menemukan video yang lain yang di sana juga pro dan kontra Bapak Ibu. Ada yang setuju ya, ada yang tidak setuju, bahkan stop untuk PMM, hapus saja PMM lah, itu banyak bermunculan di video-video yang ada di YouTube Bapak Ibu. Nah, semuanya memang di sini membawa kesan bahwa plafon Merdeka Mengajar ini terkesan memberatkan bagi Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu yang kalangan para senior Bapak Ibu, karena perkembangan digital ini mungkin lebih condong atau lebih cocok ya kepada mereka yang masih berorientasi, yang masih tenaga baru ataupun yang masih sangat muda ya. Tentunya ini masih mampu menyesuaikan dan mengikuti dari peraturan-peraturan yang saat ini berbasis digital. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjut tentunya buat yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa ya support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi pada edisi malam hari ini saya ingin menanggapi dari video-video saya yang sudah saya unggah ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa video saya hoak ya, judul dan isi mungkin tidak sama ya. Ini dalam arti Bapak Ibu karena saya ingin menggali dari para komentar untuk bisa mengambil kesimpulan ya, yang pada akhirnya saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di kalangan masyarakat ini antara pro dan kontra itu lebih banyak yang mana. Nah, tentunya ini akan bisa memberikan masukan kepada pemerintah ya, yang sekali lagi ya, saya selaku guru juga ya, selaku pendidik ya, tentunya akan mendukung kebijakan pemerintah ya, akan mendukung kebijakan pemerintah dengan catatan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memang ya tidak memberatkan pada kita semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Sebagai pengajar kita tentunya punya kewajiban utama dan kewajiban pokok Bapak Ibu. Yang mana adalah kewajiban pokok kita ini adalah membuat perencanaan, kemudian mengajar, membimbing ya, kemudian mengevaluasi ya, kemudian membuat tindak lanjut. Ini adalah tugas pokok dari seorang guru Bapak Ibu, yang tentunya semuanya juga memiliki bukti dan laporan Bapak Ibu. Mulai membuat perencanaan ya berupa RPP ini Bapak Ibu otomatis juga dari zaman dulu hingga sekarang pastinya punya administrasi ini. Kemudian ketika mengajar Bapak Ibu harus punya modul ya, harus punya buku ya sebagai referensi. Lah ini juga bukti ya Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu memang harus memiliki administrasi pembelajaran. Itu sudah dari zaman dulu sudah ada Bapak Ibu. Nah ini tentunya inilah yang menjadi kewajiban pokok Bapak Ibu guru. Sementara untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu tentunya ada poin-poin dan kriteria kursus ya yang diatur oleh pemerintah ya. Pengembangan diri pun kita juga dituntut Bapak Ibu, ketika kita harus mengikuti diklat, kita harus mengikuti workshop. Ini adalah bentuk pengembangan diri. Dari dulu pun juga sudah ada Bapak Ibu. Ya, cuman ketika plafon Merdeka Mengajar ini muncul, kenapa kita harus bekerja ya, kejar-kejaran mencari sertifikat ya, bahkan kita memperbanyak sertifikat ya.
yang katanya di sini poin-poin ya yang harus diada di plafon Merdeka Mengajar. Nah, ini Bapak Ibu, tentunya ini akan menjadikan koreksi dan evaluasi kita bersama, dan mudah-mudahan melalui video saya ini tentunya saya memberikan review dari video-video yang sudah saya unggah ya. Jika mana dari video saya ada yang salah tutur kata dalam menyampaikan informasi, mohon dimaafkan, dan jika ada benarnya itu adalah pemahaman yang saya pahami. Baik, demikian Bapak Ibu review pada malam hari ini terkait dengan plafon Merdeka Mengajar, yang mana mau tidak mau kita memang harus melaksanakan kebijakan pemerintah yang tentunya sudah didasari pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan silahkan lanjutkan untuk komentar Bapak Ibu untuk bisa memberikan dukungan dan positif ya, termasuk dukungan yang tentunya membawa kebaikan pada plafon Merdeka Mengajar. Dan sekali lagi ini akan bisa memberikan kesimpulan kepada pemerintah yang mana akan menjadikan referensi evaluasi bagaimana nasib ke depan untuk plafon Merdeka Mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.